Permisi Bu, katanya di sini ada kos-kosan yang kosong ya? Kata siapa deh semua terisi, kamu pasti calon-calon kok anak kos yang nggak mau bayar ya 2 bulan 3 bulan. Enggak, aku lihat tadi di iklan depan. Jadi kita tuh punya kos sekitar ya 5 kamar. Per bulannya berapa Bu? Oh, per bulannya murah aja di sini mah. Cukup bantu ibu untuk beres-beres, masak, udah bisa tinggal di sini. Oh, Gampang kan? Nggak ada fee-nya Bu? Nggak ada, tenang aja. Di sini emang lagi butuh yang buat beres-beres. Tapi aku kayak lihat muka kamu kayak mirip seseorang deh. Mirip sama aktor Indonesia, Tayo Pakusadewo. Itu bapak saya kali ya? Oh, itu bapak kamu. Iya. Saya pikir itu bapak saya. Wah, ternyata di bapak-bapak. Iya. Oh, kamu bener anaknya Pak Tayo Pakusadewo. Kenapa bahasa Inggris gitu ya Bu? Iya, karena saya dulu besar di Inggris. Oke, Yes, baik, right. Yeah. baik. Yeah. So you know my father? I know your father because I like one of your father movie is a Letter to Prague. Oh yes. Gila, itu bagus banget tuh film. Bagus Wow banget. banget. Apalagi papa nyanyi kan di situ. Tapi kos-kosannya gimana ya Bu? Nggak usah ngekos, ini kita ngobrol aja di sini. Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Mungkin kalau misalkan Anda mendefinisikan rasa kangen itu macam-macam ya. Kangen terhadap orang yang kita suka atau kita sayang, kangen terhadap orang tua. Tapi gimana kalau punya satu kisah dalam hidup, cerita dalam hidup, kangen banget sama orang tua, tapi kita bingung orang tuanya di mana atau siapa sih sebenarnya? Gimana cara taunya dan gimana cara akhirnya ketemu? Itu kan pasti banyak sekali cerita di balik itu. Nah, ini adalah sebuah kisah dari anak seorang aktor Indonesia, Bapak Tio Pakusadewo, tapi kita akan hadirkan anaknya yang luar biasa. Ada Kak Maharani Anissa Pakusadewo. Hai Kak. Cantik bener, aduh ya ampun, aku jadi gak enak nih. Kita manggilnya Kak Anissa ya berarti ya? Iya, Nisa. Apa kabar Kak Anissa? Baik, alhamdulillah. Kayaknya sekarang sudah lebih lega berarti ya? Lega, lebih ke jalan aja. Jalan aja. Kita akan flashback ke belakang, mungkin jadi orang pada bertanya-tanya 18 tahun gak ketemu, ini apa nih gitu. Kalau bahasa kasarnya, dulu itu apakah tidak dianggap? Orang kalau nanya gitu ya, itu 18 tahun. Tunggu. Ini nggak dianggap atau apa sih sebenarnya gitu Kak? Papa Mama dulu menikah Kak atau gimana? Nikah, Papa Mama nikah. Cuman ya namanya pernikahan ya, pasti ada naik dan turunnya. Kebetulan memang Mama dan Papa mungkin ya tidak bisa bersama, jadi sudah tidak bareng lagi gitu. Oke, jadi tidak barengnya pas kamu sudah lahir atau sebelum? Setahu aku ya, sepengetahuan aku itu sebelum aku lahir gitu. Oke. Makanya dari aku kecil aku nggak ketemu dia gitu. Oh, jadi sebelum Kak Anissa lahir, Papa Mama sudah divorce. Nah, ini yang harus tahu gitu ya sama sahabat Kompas TV bahwa bukannya istilahnya tuh MBA gitu, enggak. Tapi Pak Tio dan juga mamanya Kak Anissa tuh menikah dulu, terus hamil Kak Anissa, and then divorce, baru bercerai di situ gitu ya. That's right. Itu setelah itu Mama menikah kembali atau? Menikah lagi dengan papa tiri aku. Oke, dengan Papa Tiri. Berarti di apa namanya? Aku masih umur berapa ya mereka nikah tuh? Aku masih umur 5 bulan apa? Masih umur 5 bulan. Iya, mama udah nikah lagi. Oh wow, oke. Jadi kamu bener-bener sosok awalnya mungkin yang namanya juga anak bayi ya? Ya nggak tahu kan? Nggak tahu Nggak ya. sadar. Sosoknya ya papa yang Iya, yang inilah. aku tahu ya itu papa aku gitu. Oke, yang ditahu gitu. Tapi dari papa itu punya adik lagi nggak? Aku punya adik 2. Oh, punya adik 2. Punya adik 2. Sama dari papa yang ini. Dari papa tiri aku ya. Oke, jadi punya adik 2. Tapi kalau dari Papa Tio, bilangnya Papa Tio. Iya, Papa aja kali Tio. ya. Nggak ada. Aku dari sendiri. Papa Tio nggak sendiri ya. Aku sendiri. Tapi punya kakak ya Kak? Punya kakak. Oke. Kalau dari papa Tio, Heeh. emang agak membingungkan ya. Iya. Nah ini tuh harus diperjelas nih. Memang agak membingungkan. Jadi kalau dari sisi mama, aku punya kakak 2. Oke. Yang mereka berdua beda bapak. Oke. Jadi dari suami mama yang pertama punya anak 2. Heeh. Terus suami keduanya papa Papa punya Tio. anak aku. Ah. Dari sisi papa punya mantan istri
Dua, jadi Dua. satu-satu terus Oke. aku gitu. Oh, ini tetap anak nomor 3 ya? Ya intinya aku tetap anak bungsu, tetap Iya, anak tetap anak bungsu dari kedua belah pihak lah Iya, kedua belah istilahnya pihak, ya. Dekat nggak sih Kak tapi? deket, bisa dibilang dulu deket banget. Kalau sekarang mungkin karena aku udah mulai kerja, punya kesibukan, jadi udah jarang ketemu. Gitu. Perbedaan jauh nggak sih Kak sama kakak-kakak? Nggak jauh, malah justru aku sama Katrisha beda 2 tahun. Uh-huh. Aku sama Mas Nagra beda 4 tahun apa? Oh, jadi nggak terlalu jauh ya? Nggak jauh-jauh banget. Oke, kita kembali ke kisahnya Kak Anissa. Setelah kamu ketahuinya itu ternyata bukan papa kandung kamu, si papa sambungnya Kak Anissa itu kapan? 10 tahun. Umur 10 tahun? 10 tahun. Itu yang benar-benar, soalnya mama dan papa tiri aku bercerai lah. Jadi di situ aku benar-benar udah mulai penasaran dengan sosok ayah gitu. Tunggu. Penasaran dengan sosok ayah. Tapi sebelumnya kita flashback, pernah ketemu dengan ayah kan? Pernah. Umur Umur 5. 5 tahun? Iya. Ketemu sama Pak Tio nih ya? Iya, cuman nggak tahu. Di situ Oh, nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Ketemunya tuh dalam rangka acara apa nih? Nggak ada rangka apa-apa, nggak sengaja aja. Lagi belanja, aku di mobil. Terus mamaku tiba-tiba nyuruh saudaraku jemput aku di mobil. Bilang ada yang mau ketemu gitu. Udah deh ketemu sama Papa Tio, tapi aku masih nggak tahu dia siapa. Oh ya, anak 5 tahun ya, mungkin hanya om siapa nih gitu Cuman ya. setelah itu ada sih momen dimana kayak mama sempat ngasih aku sedikit seliweran kalau dia nih papa aku gitu. Oh, ada tanda-tanda. Cuman karena aku masih anak kecil, aku masih kadang kepikiran, kadang enggak, kadang mikirnya main gitu kan. Jadi nggak terlalu dipikirin juga waktu itu. Akhirnya umur 10 tahun ketemu lagi sama... Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Cuman di situ aku udah mulai pencarian detektif aku lah pokoknya. Wih, Conan nih kayaknya nih Kak Anissa nih. Jadi udah mulai mencari. Udah. Apa yang paling membuat kamu akhirnya ingin... Kan anak umur 10 tahun tuh berarti baru sekitar 4 SD ya? Iya. 5 SD lah ya. 5 SD sih. Nah, apa hal yang membuat kamu... Kayaknya aku harus cari bapak kandung aku deh nih. Karena dari momen yang aku ketemu tuh, yang aku bilang aku sempat kepikiran sempat enggak, pas aku umur 10 tuh udah baru bener-bener kepikiran. Karena jadi kan waktu itu kalau SD kan punya Facebook kan. Di Facebook tuh sempet ada notifikasi teman pokoknya dari Papa Tio atau nggak tahu akun siapa, tapi pokoknya itu namanya Tio Pakusadewa. Terus aku nanya mama dan akhirnya mama tuh sempat cerita lah intinya kayak, iya dia bapak kamu. Kalau kamu mau ketemu ya ntar ya gitu, selalu kayak gitu. Akhirnya mencari tahu soal Papa Tio. Langsung ketemu? Enggak langsung ketemu, butuh proses ya. Mohon-mohon ke mama untuk ngajak ketemu papa dan nyari waktu yang pas. Akhirnya pas SMP ketemu sekali. Itu untuk dinner doang, makan malam di rumah nenek aku. Abis itu setelah itu udah gak ketemu lagi. Pernah nggak sih marah sama mama? Maksudnya kayak kenapa sih, Maksudnya itu kan hak aku untuk ketemu sama papaku gitu sebagai as a human being lah ya, sebagai anak gitu loh. Pernah. Makanya umur 18 aku bisa ketemu papa itu karena marah. Oh, berantem sama mama. Karena aku marah. Kabur atau gimana? Hampir. Oh, hampir. Hampir. Terus? Hampir. Jadi terus ya udah akhirnya mama ya udah nih ketemu deh gitu. Kakakku dari pihak mama pun juga ya udahlah nih kita temuin deh kamu sama papa kamu gitu. Ya udah akhirnya ketemu, tinggal bareng jadinya. Oh, dia tinggal sama papa. Tinggal sama papa. Berapa lama saat itu tinggal sama papa? Tinggal sama papa pokoknya sampai aku lulus SMA atau aku umur 20, berarti hampir 3 tahun. Sampai 3 tahun. Aku nggak tahu ya, masa remaja itu kan masa-masa yang rentan ya. Apalagi kamu se-struggle itu untuk pengen ketemu papa, tapi mama juga sekeras itu untuk tidak mempertemukan kamu dengan papa. Karena kan 18 tahun tuh ya SMA ya, maksudnya sebelum lulus SMA. Berarti kan masih masa-masa SMA dari 15 tahun itu kan lagi labil-labilnya. Banget. Breaking point sering sih Kak di umur-umur segitu ya. Aku nggak tahu itu breaking point atau emang karena itu jadi teenager aja gitu. Cuman kayaknya waktu itu tuh yang bikin berat banget buat aku tuh sisi kesepiannya. Gitu. Jadi sisi kesepiannya, satu kayak nggak punya sosok yang nuntun. Aku tuh harus gimana, harus kemana. Kayak maksudnya mama juga strict parents gitu. Cuman lebih ke arah aku butuh sosok
laki-laki kayak makanya Yang menjaga ya. makanya aku sering disakitin sama laki-laki gitu. Aduh, sama Iya gitu, gimana ya gitu. Tapi sorry, maaf aku nanya seperti ini. Pernah nggak mengalami depresi? Ya, aku diagnosed as a bipolar, Kak. Oh, Ya. oh really? Iya, aku diagnosed as a bipolar. Udah berapa tahun ya? Ini udah 4 tahun. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berkurang atau Enggak, sama aja. sama Tapi aja? lebih ke, udah lebih memahami aja sih. Cara menghadapi diri sendiri dan cara mandang ketika orang tuh beropini tuh nggak selalu salah. Sorry, istilahnya tuh lagi kumat lah ya. Apa yang kamu lakukan? A lot of bad things, pasti a lot of bad things. Tapi also sometimes good things juga. Jadi kayak kadang aku juga suka curhat sama papa. Karena walaupun nasihat dia belum tentu aku lakuin, Kak. Cuman aku cuman butuh kehadirannya aja. Oh, kenapa nggak curhat ke mama? Nggak bisa. Beda aja gitu, feel-nya beda gitu. Kayak ke papa tuh lebih apa ya, karena aku longing for a dad figure. Jadi karena aku dari kecil sudah sama mama, kalau nangis, kalau apa ke mama tuh malah jadi aneh. Oh, Jadi aku lebih kayak butuh validasi dari papa dibanding dari mama gitu. Berarti kamu bener-bener menguatkan diri kamu sih sebenarnya gitu ya, mencoba untuk struggle di situ gitu. Tapi your parents know about Tahu. Okay. Both, malah justru mereka yang menyarankan aku untuk kayak you should check yourself out gitu. Itu membuat kamu malu nggak sih? Dulu iya banget, karena aku mungkin dulu itu kan pandangannya kayak mental health gitu kan. Iya kan, maksudnya lagi kuat-kuatnya iya, ya. Maksudnya kan orang-orang pasti kayak lemah. Enggak, itu tuh cuman aku kurang ini, kurang itu ya kayak gitu. Jadi malu pasti. Cuman akhirnya aku ketemu beberapa orang di hidup aku yang mereka tuh nunjukin, enggak kok, nggak apa-apa. Punya perasaan kayak gitu normal kok. Itu kan manusia kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit kayak berani untuk ngomong lah gitu. Tapi siapa sih yang akhirnya bikin kamu tuh ya udah kuat banget gitu? Papa sih sebenarnya. Oke. Karena walaupun dia mungkin kadang advice-nya tuh keras, cuman he means well. Mungkin di momen itu nggak akan aku pakai, tapi dalam beberapa hari itu nanti akan nyangkut ke aku yang kayak, ya bener juga ya bapak gue ya gitu. Ada benernya juga nih gitu. Walaupun pas dinasihati apaan sih ini gitu. Cuma ntar setelah beberapa hari, ya juga sih gitu. Okay. Papa sempat masuk ke dalam lah istilahnya. Itu udah ketemu dong berarti? Udah. Karena kan baru beberapa tahun kemarin ini. Yep. Itu kamu ini lagi nggak? Ngerasa down lagi nggak? Ini lucu sih, jadi waktu papa masuk yang kemarin itu, aku hampir tiap hari tuh nyamperin dia, besuk. Oke. It's really hard, karena banyak faktor yang, gitu. Tapi gara-gara itu tuh jadi menguatkan diri aku untuk mau kerja, karena kalau aku mau besuk dia kan aku harus bawain makanan, bawa ini, jadi enggak, aku harus kerja nih, aku harus nyari ini, kayak gitu. Selain itu juga, tiap kali aku galau atau apa, aku tetap datang aja, Kak. Aku nggak peduli orang-orang lain, kan maksudnya kalau besok gitu kan rame ya. Iya. Mau di tengah-tengah aku nangis-nangis juga aku udah nggak peduli. Yang penting papa pulang. Gitu. Tapi hal apa sih yang biasa kamu curhatin ke papa about the boys again atau? Ya, usually it's about boyfriends sih sebenarnya. Kadang boyfriends, kadang hidup aja. Kayak aku sering ngomong ke dia, lebih kayak aku takut aku nggak bisa banggain papa gitu. Karena kadang banyak orang yang expect karena papa profesinya sebagai aktor, anaknya harusnya atau gimana lah gitu kan. Cuman aku sama sekali nggak ke ranah situ gitu. Mungkin sama sekali tuh enggak ada dalam diri aku sebenarnya pengen nyoba. Cuman ketika tahu kayak ngeliat temenin papa syuting gitu-gitu, terus aku kayak enggak deh gitu. Kayak enggak deh, nggak bisa deh gitu. Jadi pressure-nya sih gitu. Jadi aku sering curhat tentang itu juga. Aku bilang takut gak bisa banggain papa dalam hal kayak
nggak punya karir yang jelas atau kayak gimana kayak gitu. Tapi kan saat ini pun kamu sudah cukup membanggakan papa ya, karena kan Kak Nisa ini tuh kita bisa bilang sebagai influencer, YouTuber juga Iya, gitu ya. boleh. Kalau dilihat dari Instagram kamu tuh, menurut aku, kamu kan ada, maksudnya itu campaign atau apa ya? Yang mana? About the apa namanya? Oh, iya itu About the body. campaign. Tapi itu lucu sih Kak, kayak itu aku di 2021. Oh, kamu di 2021. Jadi aku di 2021 lagi emang percaya diri aku lagi off the roof banget gitu. 2023 aku sama sekali nggak punya kepercayaan diri. Jadi aku Wow. very insecure. How come? Karena abis sakit hati juga, selama setahun aku berhubungan dengan orang yang selalu intinya ngerendahin aku lah secara fisik. Really? Ya, jadi this year bener-bener lagi mencoba untuk ya udah deh enggak kok Oke. gitu. Jadi kamu sempat punya hubungan, punya pacar yang sangat salah gitu ya? Sangat salah ya. Berapa lama pacarannya? Setahun. Kenapa dipertahankan kalau udah tahu dia? Nggak tahu juga sih Kak. Aduh, kalau ngomongin perasaan. Padahal papaku juga udah ngomong ngapain sih dek gitu. Cuman aku juga nggak tahu, papaku tuh ya biasa lah kalau bucin ya. Nah, Aku iya. sayang gitu. Oke. Tapi kalau sayang kenapa dia malah begitu ke kamu ya? Ya nggak paham sih. Nggak paham ya. Berarti namanya nggak sayang. Dikasih paham. Iya dikasih paham. Berarti itu namanya nggak bener kan? Itu namanya nggak sayang. Ketika kamu menyayangi seseorang, kamu cintai seseorang, kamu akan menyayangi dia dengan segala kekurangannya dia. Walaupun ya kadang-kadang yang kalau kita melihatnya lebih ke sifat ya. Sifat itu lebih susah untuk gitu. Tapi kan maksudnya kalau ya sudahlah ya, kita jadi panjang kalau ngomongin itu ya gitu. Tapi papa berarti sekarang juga membantu kamu dong ya untuk Iya, pulih. dia sangat membantu sih. Maksudnya kalau aku sekarang dia lebih kayak suka ngarahin aku aja yang kayak ya udah deh stay humble, kayak jangan terlalu ini, jangan terlalu itu. Lebih suka ngingetin aja ke arah yang lebih baik aja gitu. Oke. Kayaknya kamu orangnya memang humble kok, nggak yang wah gitu ya. Ya humble hepit lah. Hepit. Oke. Pas papa keluar dari dalam, yang jemput katanya kamu ya? Wow. Dia nyuruh aku jemput jam 7 pagi. Heeh. Aku nggak punya mobil, Oke. jadi aku sewa mobil waktu itu. Terus aku udah di situ tuh dari jam 6 pagi Kak. Aku nungguin dia nggak keluar. Dia baru keluar tuh jam 8, jam 9 apa. Dia juga nggak lihat mobil aku di situ lagi parkir. Dia malah main ke jalan, dia mau ngeberhentiin bus. Loh. Terus aku bilang aja kan kalau saya mobil sama supir kan, Pak itu jalan aja ke sebelah dia. Terus habis itu, Papa gitu. Ayo let's go home gitu. Jadi kamu yang jemput dan itu permintaan papa. Kakak-kakak nggak ikut jemput? Kakak enggak karena surprise. Jadi kita bilang ke mereka tuh papa baru keluar tuh kayak 2 hari 3 hari setelah gitu. Karena di hari itu kakak aku yang cewek ulang tahun. Oh gitu. Iya, jadi kita dari situ kita ke makam nenek aku, terus baru kita ke rumah kakakku yang cewek. Oh, ngasih surprise. Oke. Kamu tinggal serumah nggak sama kakak-kakak dari papa? Enggak. Oh enggak. Enggak, karena kakakku yang cewek udah nikah, yang laki-laki sama ada kakaknya juga yang cowok gitu. Oke, jadi ini ya agak jelimet ya ternyata ya. Iya, emang panjang ya. Panjang ya Kalau jadi ceritanya pohon ya. tuh bingungin sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi sekarang kayaknya kamu sama papa yang have each other lah ya istilahnya. Karena aku ngeliat kamu juga, papa kan ngeluarin buku kamu. Iya, papa keluarin buku, iya benar. Iya lucu sih, banyak cerita dalam buku itu. Adakah kamu di dalamnya? Ada. Karena kan yang kayak aku bilang, dia selama di dalam tuh aku kayak kurirnya lah ibaratnya. Ada aja gitu, soalnya requestannya ada aja gitu kan. Jadi lucu aja sih gitu. Kamu gak pengen rebutin buku juga? Enggak sih Kak kayaknya. Oh, Aku enggak? baca buku aja tuh kadang kayak, ini kalimat kemana, tiba-tiba kemana gitu. Nggak bisa. Kayak udah siwer sendiri Iya, gitu, udah siwer matanya sendiri, terlalu ya. banyak kata-kata Kayak, dalam udah sudahlah bingung. gitu ya. Aku juga balik sedikit gitu. Kamu punya banyak teman kah? Sekarang enggak. Kenapa? Jujur, no. Aku yang memilih untuk tidak memiliki. Maksudnya temen banyak, cuman yang benar-benar teman. Di circle kamu yang dulu gitu, mereka pernah nggak sih kayak apa ya istilahnya,
ngomongin soal papa kamu terus Oh sering, oh, banyak lagi. banyak lagi? Sorry. Ya karena ada yang toksik ya, yang toksik tuh menurut aku tuh kayak mereka merasa bisa mengambil manfaat dari papa gitu. Maksudnya kayak, Nis gue mau dong, ini sama bokap lu dong, bokap lu ajarin gue dong, kayak gitu. Ada juga yang kayak sengaja nongkrong di rumah. Dulu pas aku tinggal sama papa, suka yang kayak, gue main dong, tapi sebenarnya tuh pengen ngeliat papa gitu. Maksudnya sebenarnya aku nggak masalah sih, cuman ngomong aja gitu. Oh, Nggak nggak usah usah yang itu. kayak ngomong aja nggak apa-apa gitu. Sama paling ini sih yang aku agak-agak kadang risih tuh, dulu circle aku suka kalau kenalin ke orang, bukan, ini Nisa kenalin, ini anaknya Tio Pakusadewo, kenalin, kayak gitu. Kayak mohon maaf saya punya nama. Iya gitu kan. Bahkan di sekolah tuh dulu pas SMA ada satu orang yang sering banget kalau, nggak ngerti sih kenapa dia kayak gini ya, tapi dia kalau marahin adik kelas atau misalkan ngomong apa terus ada aku tuh, lu jangan macem-macem sama gue temennya anaknya Tio Pakusadewo. Seriusan? Iya, Aduh. Aku nggak ngerti juga. Oh my Aku god. nggak ngerti juga, bener-bener nggak ngerti. Ya itu lebih kayak ke norak ya? Iya, Iya. nggak paham sih loh. kenapa kayak gitu. Oke. Berarti sekarang masih tinggal sama papa? Sekarang udah nggak tinggal sama papa, Tinggal sama mama? sama mama. Balik lagi sama mama. Ini pernah ada kecenderungan ini gak sih, Bolak-balik. kecemburuan? Oh sering, kecemburuan sering. Tapi yang lebih sering cemburu tuh yang ngomong frontal tuh mama. Oh. Kalau papa tuh biasanya ngomongnya halus. Kamu nggak kangen gitu. Dia nggak mau nonton gitu. Tuh berarti dia kangen. Kalau mama? Kalau mama, kamu nih ya, mama tuh kayak gitu. Biasanya gitu. Pernah ada konflik gak sih? Antar siapa nih? Antara entah kamu dan saudara. Oh, ya konflik pasti ada sih. Cuman ya sewajarnya keluarga lain sih. Nggak pernah yang kayak gimana-gimana sih. Enggak. Kalau konflik cemburuan antara kakak-kakak dengan kamu? Iya, lebih aku yang cemburu sama kakak-kakak aku. Oh, karena? Nggak tahu juga sih Kak, aku juga nggak ngerti sih kenapa ya. Aku kayak aku akhir-akhir ini baru sadar juga yang kayak dulu-dulu pas aku masih 18-19 tuh, aku cemburu banget kalau ngeliat papa deket sama kakakku. Gitu. Padahal aku yang tinggal sama dia gitu loh. Kalau mama sendiri ada nggak? Maksudnya yang namanya orang tua kan pasti ada amanah ya gitu. Mama, kalau mama sendiri apa sih yang diharapkan mama ke Kak Nisa? Ya kalau mama banyak sih harapannya. Kalau mama harapannya banyak sih. Sebenarnya dari dulu dia pengen banget aku jadi dokter Kak. Oh. Cuman aku yang kayaknya tidak mampu ya. Secara otak kayaknya nggak nyampe gitu. Jadi akhirnya setelah berjuang ber3 tahun ini, mama akhirnya nerima, oh yaudah deh kamu jadi content creator aja nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ya sudah content creator aja. Tapi harapannya tetap dia kayak pengennya aku punya usaha dan lain-lain lah gitu. Oke, content creator yang kamu mau kasih tahu gitu sebagai content creator ke apa ya, ke netizen lah istilahnya. Apa sebenarnya? Iya sih, kalau aku sih sebagai content creator niat aku cuman pengen edukasiin tentang mental health, body positivity, lebih ke situ sih Kak. Karena atau ngelawak gitu, for fun aja gitu. Karena kalau dibawa ke serius juga tuh berat sih kayaknya. Kan kalau kita ngelihat Papa Tio itu kalau lagi berperan ya, acting tuh galak kayaknya gitu ya, atau playboy gitu ya, atau wah pokoknya kalau ngeliat tuh kayak laki banget gitu. Tapi kalau sosok Papa di mata kamu sendiri seperti apa? Tapi emang dia ya emang begitu sih aslinya juga. Oh emang nggak beda? Cuman bedanya kalau di rumah lebih ngelawak aja gitu. Oh, Papa bisa ngelawak. Iya, tapi ngelawaknya tuh agresif gitu. ada di Instagramnya dia deh kayaknya yang pas lagi lebaran, kita lagi pijet-pijetan terus dari belakang dia tiba-tiba ngelok aku gitu. Lebih ke situ. Ngelawaknya gitu kayak kalau lagi jalan juga, oh baru berapa minggu yang lalu apa lagi jalan habis nonton nih Kak. Keluar parkiran, terus mas-mas parkirannya tuh lama gitu loh. Ya kayak itu udah jam berapa Kak, udah jam 11, jam 12 gitu. Dimarahin sama papa. Biasa dia marah acting gitu Kak. Orangnya tuh sampai, iya Pak, bentar ya Pak gitu. Pas keluar, lo lihat papa habis acting
gitu. Dia kayak gitu. Oh iseng ya, iseng bapak-bapak ya. Iya, tapi isengnya nggak lucu kan kayak serem gitu. Ya memang jadi lawakannya lebih ke serius ya, Iya, Papa Tio ya. memang kayak gitu. Oke, aku pengen tadi soal konten-konten kamu yang kamu bilang tentang mental health atau mungkin tentang self love juga gitu ya, tentang body love juga. Pernah nggak sih ada netizen yang ya komennya tuh hate comment gitu? Banyak sih Kak, Serius? banyak. Cuman aku lebih kayak milih mau nanggepinnya gimana. Nanya ke diri aku, mau ditanggepin kayak gimana, mau dilawakin aja atau mau ditanggepin serius gitu. Tergantung momen sih kalau aku kayaknya. Tapi ada juga sih Kak yang aku kayak Ya udahlah, terus selalu aja deh gitu ya, bodo capek. amat. Iya benar. Karena kalau ditanggepin semuanya juga nggak akan kelar-kelar. Benar. Oke. Mungkin luar sana banyak juga kali ya yang punya cerita seperti kamu gitu ya Kak. Maksudnya entah mereka kehilangan figur atau sosok ayah atau kehilangan sosok ibu juga pasti ada gitu. Kamu pengen nyampein apa nggak sih ke mereka-mereka ini? Jujur ya, sebenarnya banyak sih teman-teman aku yang di umur aku ini orang tuanya baru berpisah. Dan aku tuh sampai nggak bisa ngasih advice karena aku nggak ngerasain. Maksudnya aku nggak ngerasain kayak mereka gitu. Cuman kalau untuk fatherless or motherlessnya, saran aku sih nikmatin aja. Do whatever you want gitu sih. Karena kalau semakin dipikirin terus, semakin kita kayak bingung juga mau gimana gitu loh. Gitu. Apalagi kalau nggak punya dua-duanya, lebih berat lagi. Iya sih, ada yang lebih berat dari itu dari ya. itu gitu. Jadi syukurin aja yang ada. Kalau emang nggak bisa ketemu ya udah. Kalau bisa ketemu ya alhamdulillah gitu. Aku gitu. Ya syukur aja hidup ini gitu ya. Kalau kamu bisa ngomong ke mama, apa yang mau kamu bilang ke mama? Unek-unek nih dalam hati nih gitu. Ya mudah-mudahan mama nonton. Hai gitu. Hai, aku nanti ngekos ya. Takut banget ngomongnya di sini lagi. Atau ngomongnya di sini. Enggak bercanda mah. Iya, ya udah nanti aku pulang. Jangan nelponin terus, aku udah 21. Aku nggak bakal kenapa-napa, nggak ada yang berani ngapa-ngapain juga. Tenang aja, aku tatoannya banyak, gak ada yang berani ngapa-ngapain. Dia aman. Tapi kan kalau tato itu kadang-kadang menurut aku ya, ini menurut aku. Orang yang tatoan itu justru mereka tuh punya hati yang lebih lembut. Iya loh, papa tato kan dia lembut sekali hatinya. Lembut hatinya ya. Hatinya cuma casingnya aja sih menurut aku. Did you make the tattoo for apa ya? Nah nanti Sabtu buat papa sama mama dua-duanya sebenarnya. Apa? Buat tato baru? Iya, tato baru. Tentang mama papa? Tentang mama papa. Ntar Sabtu nanti. Aduh. Langsung ngomong ya di sini ya nggak apa-apa. Oke. Terakhir, tadi kan buat mama. Kalau buat papa pengen ngomong apa ke papa? Hai Dad, maaf ya bulan ini aku belum ketemu. Aku tahu kita buat perjanjian setiap bulan ketemu tuh sekali. Cuman kan papa sibuk syuting, aku juga sibuk kerja gitu. Jadi nanti kalau ada waktu aku ketemu, kita makan dan nonton seperti biasa. Itu sih paling. Oke. Kayaknya kamu banyak menyimpan sesuatu ya. Ya. Kayak harus dikulitinya tuh benar-benar harus butuh effort yang lebih nih untuk menguliti Kak Anissa. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan circle yang much better. Tapi aku sekarang lagi di circle yang bagus sih Kak. Oke. Good. Pertahankan circle itu. Harusnya. Iya. Karena aku tahu kamu kuat. Iya. Ya. Pokoknya tadi kan kamu bilang kamu sekarang malah lagi di titik yang ya lagi lemah lah gitu dibanding 2021 gitu sekarang 2023. Mudah-mudahan di akhir tahun kamu udah bisa menjadi kamu yang 2021 lagi ya. Yep. Bahkan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Betul. Dalam kondisi mental yang lebih baik lagi, jauh better dari itu. Pokoknya semangat Kak Anissa. Tato dulu lah ya kan. Thank you banget ya, thank you for coming ya di Kode. Terima kasih juga sahabat Kompas TV. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita yang bisa menginspirasi kita semua bahwa
Yang namanya anak dan orang tua itu ya darahnya nggak akan bisa dipisah ya Kak. Either sama ayah maupun sama ibu gitu. Dan untuk kamu yang mungkin punya hal yang sama, bisa loh mungkin DM-an sama Kak Anissa. Boleh banget, boleh. Ya kan, menceritakan Boleh soal itu. Yang paling penting adalah mental kamu tetap sehat, tetap waras diri kita gitu ya. Yang paling penting enjoy dengan diri kamu dan perhatikan circle kamu harus yang sehat dan baik. Oke, kalau gitu terima kasih lagi sahabat Kompas TV. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Pokoknya tunggu lagi kode di episode berikutnya. Saya Ulan Juliani pamit. Bye.